Pada tanggal 31 Maret 2018, terjadi tumpahan minyak besar-besaran di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Awalnya, warga mencium bau menyengat di sepanjang pesisir. Selang beberapa jam, tumpahan minyak tersebut terbakar dan menyebabkan kebakaran di permukaan laut yang menewaskan 5 orang. Setelah dilakukan investigasi, diketahui bahwa pipa bawah laut milik Pertamina patah karena terkena jangkar kapal MV Ever Judger yang sedang berlabuh secara tidak sesuai. Pipa tersebut menyalurkan minyak mentah dari terminal Lawe-Lawe ke kilang Balikpapan. Dampak lingkungan dari kejadian ini sangat parah. Sekitar 200 hektare laut tercemar. Hutan mangrove seluas 34 hektare rusak. Ekosistem laut terganggu, termasuk habitat dugong dan pesut. Ribuan warga mengalami gangguan pernapasan akibat asap kebakaran. Aspek administratif. Pertamina menerima sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, karena lalai dalam sistem pengamanan pipa bawah laut. KLHK menilai bahwa Pertamina tidak melengkapi sistem deteksi dini kebocoran dan tidak melakukan pengawasan terhadap jalur pelayaran di atas pipa. Aspek perdata. Secara hukum perdata, warga terdampak memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kehilangan jiwa, kerusakan lingkungan, dan hilangnya mata pencaharian, nelayan, petambak, wisata bahari. Namun, gugatan class action secara resmi belum terrealisasi secara luas karena berbagai kendala pembuktian dan akses hukum masyarakat. Aspek pidana. Meski ada dugaan kelalaian dan perusakan lingkungan, tidak ada penegakan pidana yang tegas dalam kasus ini. Pertamina dan nahoda kapal hanya diberi peringatan dan sanksi administratif tanpa dijerat dengan pasal 98, 100 UU PPLH 2009, padahal jelas terjadi pencemaran besar yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan permanen. Litigasi. Jalur litigasi bisa digunakan melalui gugatan perdata atau pelaporan pidana. Namun, hingga kini, penyelesaian tidak dilakukan lewat pengadilan secara maksimal. Penegakan hukum lebih banyak bersifat administratif dan politis. Non-litigasi. Pemerintah memilih pendekatan non-litigasi melalui Perintah Pemulihan Lingkungan kepada Pertamina, termasuk melakukan normalisasi pantai, penanaman ulang mangrove, dan pemberian bantuan kepada warga terdampak. Masyarakat Balikpapan sangat aktif menyuarakan keprihatinan dan menuntut keadilan, termasuk melakukan aksi demonstrasi dan pelaporan ke pemerintah. Mereka juga ikut dalam pemantauan pencemaran, serta memberi data kerusakan kepada KLHK. Peran serta ini sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 1992, Masyarakat Berhak Atas Lingkungan Permukiman Sehat. UU Nomor 23 Tahun 1997, mengakui hak masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 70, menyebut bahwa masyarakat berhak dan wajib berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kasus ini menyentuh banyak asas dalam Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009, antara lain asas tanggung jawab negara. Negara wajib menjaga kualitas lingkungan dan mencegah kejadian serupa. Asas kelestarian dan keberlanjutan. Pencemaran ini mengancam keberlanjutan ekosistem Teluk Balikpapan. Asas kehati-hatian pencegahan. Seharusnya ada sistem monitoring dan deteksi dini di
jalur pipa. Asas akuntabilitas, korporasi harus bertanggung jawab penuh atas akibat dari kelalaiannya. Asas polluter pays, pencemar, dalam hal ini operator pipa dan pelanggar pelayaran, harus menanggung biaya pemulihan. Sesuai pasal 3 UU PPLH, tujuan dari perlindungan lingkungan hidup adalah untuk menjaga kelangsungan fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, memberikan keadilan bagi generasi sekarang dan masa depan, menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.